Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarani Mukramin dari kelas PAI B1, NIM 2020 1051351. Baik, yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Amiruddin SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan, aliran idealisme dan realisme. Jadi pertama, filsafat pendidikan idealisme. A. Sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme. Filsafat idealisme berasal dari Plato, yaitu filosof Yunani yang hidup pada tahun 427 dan 347. Istilah ini pertama kali digunakan oleh filosof ahli matematika Jerman, yaitu G.W. Leibniz pada awal abad ke-18, yang merujuk pada pemikiran Plato dan empirisme. Dan ada pun tokoh-tokohnya. Yang pertama itu Plato. Plato lahir pada tahun 477 dan wafat pada tahun 347. Menurutnya adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, yang dasarnya dapat dipikirkan dengan akal dan berkaitan dengan ide atau gagasan. Yang kedua itu Immanuel Kant, yang lahir pada tahun 1724 dan wafat pada tahun 1804. Ia menyebutkan bahwasanya filsafat idealisme transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh kita tidak dianggap miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Tiga itu Pascal, lahir 1663 dan wafat pada 1662. Dia menyebutkan bahwasanya pengetahuan diperoleh dari dua jalan, yaitu akal dan hati. Yang keempat David Hume, yang lahir pada 26 April 1711, mengungkapkan bahwasanya kebenaran realitas dapat ditemukan melalui berbagai dari pengalaman. Yang kelima, bahwasanya ia menyebut filsafatnya dengan idealis transcendental, yang dimana berisi pengalaman langsung yang boleh untuk tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu. Baik, ada pun yang B itu pengertian dan konsep secara umum tentang idealisme. Idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal abad ke-18. Ia menerapkan pemikiran ini melalui Plato seraya memperlawankan dengan materialisme Epikuros. Idealisme adalah penggambaran dari kehidupan manusia yang bukan hakiki, melainkan hanya gambaran dari jiwa manusia dan spirit manusia. Dan ada pun konsep idealisme secara umum, yaitu yang pertama metafisika idealisme, homologi idealisme, dan ontologi idealisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu suatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah satu jenis daripada penjelmaan rohani. Yang C, konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, siswa, dan metode kurikulum dan lain-lain. Guru dalam sistem pengajaran menurut aliran idealisme berfungsi sebagai personifikasi dari kenyataan anak didik. Artinya, guru yang merupakan wahana atau fasilitator yang mengantarkan anak didik dalam mengenal dunia lewat materi-materi dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yang kedua itu filsafat pendidikan aliran realisme. Sejarahnya yaitu menurut John Locke bahwa akal pikiran juga jiwa manusia tidak lain adalah tabula rasa. Oleh karena itu pendidikan diutuhkan dan dipandang untuk membantu individu agar mereka sesuai dipandang baik. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama itu Aristoteles, itu berkembang dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama ia masih belajar di Akademi Plato dan masih menjadi muridnya. Yang kedua yaitu ketika ia mengungsi, dan ketiga itu ia memimpin Lyceum yang mencakup 6 karya tulis yang membahas tentang logika. Yang kedua Johann Amos Comenius. Yang ketiga William McKeown. Yang keempat Francis Bacon. Yang kelima Galileo. Yang keenam David John. Yang ketujuh John Sermin. Yang ke-B, pengertian konsep secara umum tentang filsafat aliran realisme. Realisme ialah reaksi terhadap keabstrakan dan ke dunia lain oleh filsafat idealisme. Maksudnya yaitu titik tolak
atau keputusan realis bahwa objek-objek yang ditangkap oleh panca indera muncul dalam bentuk apa adanya. Yang C, konsep pendidikan menurut aliran realisme, baik tentang guru, siswa, dan metode kurikulum. Peranan guru yang realis adalah menguasai pengetahuan, terampil, dan mengetahui teknik-teknik dalam melakukan pendidikan terhadap anak didik. Sedangkan siswa adalah sosok yang mengalami imperiosasi cara berlebih, sebab ia dipandang sama sekali tidak mengetahui apapun kecuali apa yang telah pendidikan berikan. Yang ketiga itu kurikulum komprehensif yang berisi semua pengetahuan yang berguna bagi penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Oke, mungkin demikian video saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.